Aku tidak pernah cukup di matanya. Ada cerita yang tak pernah terucap, tapi tetap hidup dalam hati. Hari ini, aku memilih untuk melepaskannya. Namaku Rina. Aku seorang istri. Aku seorang ibu. Dan aku pernah menjadi seseorang yang selalu dianggap kurang oleh suamiku sendiri. Aku tidak sempurna. Aku bukan seorang dokter seperti istri tetangga kami. Aku hanya wanita biasa, ibu rumah tangga yang berusaha melakukan yang terbaik untuk keluargaku. Tapi baginya, aku selalu gagal. Aku menikah dengannya dengan penuh harapan. Aku pikir kami akan membangun keluarga yang bahagia bersama. Tapi, aku salah. Hari demi hari, suamiku mulai berubah. Ia menjadi pemarah, mudah tersinggung, dan selalu membandingkanku dengan orang lain. Lihat istri Pak Arman, dia dokter, bisa cari uang sendiri. Kamu hanya di rumah, tidak ada gunanya. Aku diam. Aku mencoba tersenyum. Aku berpikir, mungkin ini hanya fase, mungkin dia lelah, mungkin dia sedang tertekan. Tapi itu tidak berhenti. Setiap hari, aku harus mendengar bagaimana buruknya aku dibandingkan dengan wanita lain. Kalau kamu pintar seperti dia, aku tidak perlu banting tulang seperti ini. Lihat suaminya, dia bisa santai di rumah, menikmati hidup. Aku harus kerja keras sementara kamu hanya mengurus rumah yang bahkan tidak rapi. Aku mencoba menjelaskan. Aku memasak, mengurus anak-anak, membersihkan rumah, mencoba menjadi istri yang baik. Tapi, baginya, semua itu tidak berarti apa-apa. Tak jarang, bukan hanya kata-kata yang menyakitkan, tapi juga tangan yang terangkat. Aku ingin pergi, aku ingin lari. Tapi saat aku melihat wajah kedua putraku yang masih kecil, aku tahu, aku tidak bisa. Aku bertahan, aku menelan semua luka. Aku menerima semua penghinaan, semua cacian, hanya agar anak-anakku tidak kehilangan sosok ayah. Aku berdoa setiap malam, aku meminta kekuatan, aku meminta keajaiban. Dan keajaiban itu datang dengan cara yang tak pernah kuduga. Suamiku tiba-tiba jatuh sakit, sangat mendadak. Aku merawatnya, meskipun selama ini ia menyakitiku. Aku tetap di sisinya, meskipun ia tidak pernah benar-benar ada untukku. Hingga akhirnya, ia pergi untuk selamanya. Aku menangis, tapi bukan karena kehilangan. Aku menangis karena tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpanya. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku takut. Bagaimana aku bisa membesarkan anak-anak sendirian? Hari-hari setelah kepergiannya adalah yang tersulit. Aku harus bekerja. Aku harus menjadi ayah sekaligus ibu. Aku harus memastikan anak-anakku tetap bisa sekolah, tetap bisa makan, tetap bisa bahagia. Aku tidak pernah tahu bahwa aku sekuat ini sampai aku tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat. Di tengah semua kesulitan, ada seseorang yang mencoba mendekatiku. Dia baik.
Dia perhatian. Dia selalu ada ketika aku merasa sendiri. Tapi aku takut. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika dia berubah seperti suamiku dulu? Bagaimana jika aku kembali jatuh ke dalam luka yang sama? Aku ingin percaya, tapi aku juga ingin melindungi diriku sendiri. Aku tahu tidak semua pria sama. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Tapi luka itu masih ada. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diriku sendiri. Aku pantas bahagia kan? Terima kasih telah mendengar. Mungkin kita tak saling mengenal, tapi setidaknya kini aku tidak sendirian.